Hai, selamat hari Minggu. Ketemu lagi bersama saya Ceni di acara GCC Online Ibadah Experience pada pagi hari ini. Saya percaya satu minggu sudah kita lewati. Kalau tanpa penyertaan daripada Tuhan, semua yang kita alami, semua yang kita hadapi akan menjadi sia-sia. Tapi percayalah, kalau Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa hebat, Tuhan yang mempunyai banyak cara untuk menolong kita. Pengalaman saya selama satu minggu ini tentunya banyak ya yang saya alami. Kalau saya harus bekerja naik kereta gitu ya, bolak-balik dari Bogor, Jakarta. Kalau mau ngikutin hati capek kadang-kadang, lelah. Tapi saya percaya apapun yang kita lakukan dengan ikhlas, dengan hati yang gembira, pasti ada hasil yang memuaskan yang akan kita capai nantinya. So, jangan kemana-mana. Tetap di tempat Bapak Ibu, saudara sekalian dan bro dan sis juga. Kita saksikan bersama-sama, stay tune and be blessed. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan untuk mengerjakan pekerjaan yang Allah sediakan. Inilah pernyataan Paulus bagi kita semua. Bersama dengan keluarga, mari kita nyatakan anugerah Tuhan yang begitu besar lewat lagu dan lewat nyanyian yang kita nyanyikan bersama-sama. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar dan sungguh indah. Selami bagiku, sungguh indah. Kemanakah kita dapat pergi menjauhi roh Tuhan? Hanya pada Tuhan kita datang dan berharap. Mari sama-sama nyatakan. Kemanakah aku dapat menjauhi roh-Mu yang suci, Engkau dekat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas
ya Tuhan, pengorbananmu, anugerahmu bagiku. Untuk dimengerti, oh sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Kalau kita merasakan betapa besarnya anugerah Tuhan, mari naikkan syukur, nyatakan terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kasih dan rahmat-Mu. Terima kasih. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sebab kasih Tuhan sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan. Terima kasih Tuhan. Oh, tak terselami bagiku. Sungguh, mari sekali lagi dengan segera hati nyatakan, sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar dan sungguh indah, sungguh indah karya-Mu Tuhan yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sekali lagi bersama-sama menyatakan, sungguh indah. Sungguh indah anugerah Tuhan. Halo Bapak Ibu dari Gracia Community Jakarta, semua teman-teman, bro dan sis, apa kabar? Pak Sutikno, Ibu Sutikno, Pak Sunyoto, Ibu Sunyoto, ada juga Pak Edi, Christian, Ani, apa kabar semuanya? Kita sungguh kepingin ketemu kembali, beribadah bersama, ngobrol bersama-sama juga dengan Pak Susmanto, Yatno, dan Hani, Pak Sugiantoro, dan Ibu Yuli, Ayub, dan Lisa, dan semua teman-teman yang lain. Kita berdoa berharap terus juga menjaga diri, mempercepat supaya virus ini juga bisa di-stop dengan secepatnya, dan kita semua bisa lagi menikmati fellowship bersama-sama sebagai teman-teman yang mengikut Tuhan Yesus Kristus. Kita juga lama gak ketemu dengan Pak Cuncun, yang nggak tahu seperti apa hari ini, tapi pasti tambah asik, tambah lebay sedikit, tapi lebaynya bikin kita kangen, yang suatu saat kita pasti ketemu lagi. Saya juga berterima kasih kepada semua support dan dukungan Bapak Ibu Saudara-saudara, yang Kristen maupun yang bukan Kristen,
sehingga pekerjaan Tuhan di Gracia Community terus bisa dikerjakan, kita terus bisa mencoba menjadi reflektor terang Tuhan di kota Jakarta ini. Mari kita belajar bersama di episode hari ini. Sejak saya kanak-kanak, dan kita semua juga mengalaminya, kita selalu bertemu dengan seseorang yang menunjukkan kepada kita sebuah tangga untuk kita panjat. Kemudian dia beritahu kita untuk mulai memanjat tangga tersebut. Kita panjat tangga tersebut sampai di puncak. Apa yang terjadi di puncak? Di puncak tangga yang satu, kita bertemu dengan orang lain lagi yang menunjukkan tangga yang lain lagi dan kemudian memberitahu kita untuk memanjat tangga tersebut sampai ke puncak. Berulang terus sampai hari ini, kita menjadi orang yang ahli memanjat tangga. Tangga apa saja? Tangga loyalitas, tangga mencetak uang, making money, tangga kompetisi kerja, tangga jumlah kehadiran, tangga jumlah deposito, tangga menyenangkan orang lain, tangga next level leadership, atau yang di dunia gereja bahkan ada yang di antara kita sudah meniti tangga, menaiki tangga pertumbuhan gereja. Jadi ada banyak sekali bentuk dan ukuran tangga. Kalau Anda Kristen, Anda mungkin dulu pernah mengikut sebuah kelompok denominasi Kristen tertentu. Dan di denominasi tersebut Anda ketemu dengan orang yang menunjukkan sebuah tangga untuk Anda naiki. Tangga pertumbuhan rohani, tangga kelas-kelas pendalaman Alkitab, tangga kelompok pemuritan. Meminta Anda untuk menaiki tangga-tangga tersebut. Anda sampai di puncak. Pada saat Anda sampai di puncak tangga denominasi tersebut, Anda ternyata ketemu dengan orang Kristen lain lagi yang menunjukkan tangga yang lain lagi untuk Anda naiki. Yang mana proses tersebut kita jalani terus-menerus tanpa henti sampai hari ini. Terus bersaing menaiki tangga sampai di puncak. Tapi semua pengalaman menaiki tangga tersebut membuat kita sampai ke titik hari ini di mana kita menemukan sebuah big problem dengan tangga, sebuah masalah besar dengan tangga, yaitu ini. Hanya sedikit dari kita yang pernah mengambil kelas untuk tahu apakah sebuah tangga yang kita naiki itu bersandar di tembok yang tepat. Apakah sebuah tangga itu tembok yang menjadi sandarannya kokoh? Saya pernah menjadi korban orang yang menyandarkan tangga di tembok yang salah. Saat itu usia saya masih mungkin 3 atau 4 tahun, masih kecil. Saya sedang main-main di samping sebuah tembok. Ternyata di balik tembok tersebut ada orang yang sedang meletakkan tangga di tembok tersebut, membersihkan pohon atau apapun yang dia kerjakan, saya nggak tahu. Yang ternyata tembok yang disandarin tangga tersebut ternyata tidak melekat kokoh di 2 tiang di samping kanan kirinya. Dan temboknya sudah rapuh. Sehingga apa yang terjadi? Tembok setinggi 3,5 meter tersebut roboh menimpa saya yang kecil, yang imut-imut, yang kasihan banget. Babak belurlah saya. Karena apa? Ada orang yang menyandarkan tangga di tembok yang salah. Bagi kita yang hobi menunjukkan tangga dan menaiki tangga, mungkin tokoh-tokoh agama ini yang hobi seperti itu. Pertanyaan yang akan kita bahas hari ini dalam episode ini adalah ini. Apa Anda tahu tangga Anda sedang bersandar di tembok yang tepat? Bagaimana Anda tahu tangga Anda sedang diletakkan di pijakan yang tepat? Seorang pengikut Tuhan Yesus Kristus namanya Paulus, dia mengajar teman-temannya di Korintus, di kota Korintus, dan juga mengajar kepada kita semua hari ini. Dia menulis 1 Korintus 12 dan 13. Ini adalah alat tes untuk mengukur, untuk tahu apakah tembok dan pijakan di mana kita meletakkan tangga adalah tembok atau pijakan yang tepat. Ini adalah cara mengukur what to measure, ya, apa yang harus diukur. Dalam 1 Korintus 12, Paulus mengakui ada orang-orang yang memang suka berlomba menaiki tangga hikmat, tangga pengetahuan, dia katakan dalam ayat yang ke-8. Ada juga yang menaiki tangga iman, berlomba menaiki tangga iman dalam ayat yang ke-9.
Dia juga berkata ada yang menaiki tangga berkompetisi membuat mujizat, bernubuat, berbahasa asing yang gak ada kamusnya. Dan semua tembok sandaran atau tanah pijakan tersebut, dia berkata dalam ayat ke-11 adalah ini. Semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan roh yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Paulus kemudian lanjutkan, ada juga yang bersaing menaiki tangga, menunjukkan bahwa dirinya adalah bagian tubuh yang paling penting. Tangga menaiki peran sebagai mata, berfungsi sebagai tangan, sebagai telinga, sebagai kaki. Semuanya itu dijadikan tangga persaingan untuk siapa yang berhasil menaiki paling cepat dan paling bisa sampai ke puncak. Tetapi apapun karunianya, Paulus tanya, kamu tahu nggak tanggamu itu bersandar di tembok yang tepat? Kamu mau memanjat tangga rasul, tangga nabi, tangga pengajar, tangga pelayanan, tangga kepemimpinan pun, wall-nya, temboknya, atau ground-nya, atau tempat pijakannya adalah ini. Ayat 13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi ini kejutan buat kita semua. Ternyata tembok atau tanah pijakan, di mana kita menyandarkan tangga, bukanlah tembok yang kokoh, bukan solid wall, bukan juga permukaan tanah yang solid, bukan solid ground, tapi ini liquid, it's spirit. Ini adalah masalah roh. Jadi kalau kita selalu mencari iman yang solid, kita mencari rohani yang solid, kita mencoba bernubuat yang solid, kita mencoba memamerkan kepemimpinan yang solid. Paulus bilang, tidak ada solid wall, tidak ada solid ground, gak ada yang namanya tembok kokoh, tanah yang kokoh, yang ada liquid wall, liquid ground. Nah dia belum stop, itu 1 Korintus 12. Dia lanjutkan dalam 1 Korintus 13, mulai ayat yang pertama dia berkata seperti ini. Sekalipun aku ada di puncak tangga bahasa manusia, aku bisa bahasa semua manusia, bahkan aku ada di puncak tangga bahasa malaikat. Jika tangga tersebut tidak aku sandarkan pada kasih, itu seperti gong yang bunyinya berisik. Sekalipun aku ada di puncak tangga karunia hebat bernubuat, aku tahu semua rahasia, aku ada di puncak semua pengetahuanku begitu luas. Bahkan aku ada di puncak tangga iman untuk memindahkan gunung sekalipun. Tapi jika semua tangga karunia, pengetahuan, iman tidak bersandar pada kasih, dia bilang semuanya itu useless. Semuanya itu shaky, gampang ambruk. Dan kemudian dia berkata yang ke-8, kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, pengetahuan akan lenyap, tapi kasih akan ada selamanya. Karena jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna akan lenyap. Apa yang sempurna? Dia akhiri dengan ayat 13 berkata seperti ini. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan the greatest, yang terbesar, yang paling sempurna adalah kasih. Jadi, saudara mau tahu, sandaran atau pijakan yang paling sempurna untuk tangga apapun yang Anda dan saya panjat adalah ini. It's spirit. God is spirit. It's love. God is love. Jadi itu sandaran bagi tangga apapun, tangga pekerjaan, tangga kesetiaan, tangga ketaatan, tangga ritual atau tindakan agamawi kita. Semua tangga tersebut sandarannya adalah pada roh, pada kasih Allah. Itu liquid, cair, bukan solid ground, bukan solid wall. Ya, jadi there is no solid ground for our ladders. Gak ada solid ground untuk tangga-tangga kita.
Kenapa? It's spirit. Ini love ground. Ini liquid ground. Kita yang pernah puas dengan apa yang kita anggap sebagai tembok atau pijakan yang kokoh. Kita mungkin pernah menganggap seorang dosen sebagai pijakan atau tembok yang kokoh. Kita mungkin pernah berpikir seorang figur tertentu, figur otoritas atau sebuah sistem, atau sebuah struktur, atau sebuah institusi, atau sebuah kode, atau sebuah movement adalah solid wall, solid ground. Dan apalagi ditambah dengan semua aturan, teaching, pengajaran, slogan, rencana, ada mantra-mantra, bahkan ada lagu-lagu Kristen tertentu, ada doktrinnya, ada stepnya. Bahkan ini, kita pun merasa ajaibnya menjadi bagian dari sebuah komunitas. Dan kita merasa nyaman, kita merasa puas. Karena semua tangga tersebut, waktu kita jalani, pada saat kita mengambil next step untuk kita ambil, kita menjadi bagian dari sebuah komunitas dan kita tidak merasa sendirian. Dan itu membuat kita tenang, kita nyaman, kita merasa ada di solid ground, solid wall. Sampai semua itu kemudian menjadi jebakan. Anda dan saya merasa dijebak, diperas uangnya, di-abuse, dan kemudian kita tiba di satu momen, di satu titik. Saya tidak lagi butuh semuanya itu. Kita menghabiskan banyak waktu selama ini mencari dan menginginkan solid ground. Hanya ternyata untuk menemukan sebuah pijakan yang ternyata kita perlukan dan ternyata lebih baik dari semua solid ground yang ada, yaitu ini, Roh Allah yang adalah kasih. Di tempat sandaran yang liquid ini, yang cair ini, Anda dan saya bisa coba ini itu. Bisa berenang ke sana kemari, bisa goes ke sana ke sini, bisa terbang melayang-layang ke sana sini. Kita bahkan bisa melemparkan diri kita ke dalam liquid spirit of God's love. Kasih karunia Tuhan, roh Tuhan yang adalah kasih, yang cair itu kita bisa lemparkan diri kita ke dalamnya. Dan Anda perlu tahu God's Spirit, roh Tuhan, never stops unfolding. Tidak pernah terus berhenti mencipta, tidak pernah berhenti berbisik, tidak pernah berhenti berteriak kepada kita, tidak pernah berhenti mengundang kita untuk bersama-sama dengan Dia mengeksplor dan menikmati pengalaman-pengalaman yang ajaib. Anda dan saya bisa menikmati, bisa savoring the moment, bisa menikmati momen-momen ajaib tersebut. Kalau yang Anda jadikan sandaran adalah iman, Anda merasa tangga saya bisa sandarkan kepada iman. Iman adalah tembok yang solid. Tahukah Anda, iman bisa dikelompokkan. Makanya ada kelompok-kelompok penganut iman tertentu. Iman Kristen, iman Muslim, iman Hindu, iman Buddha, iman Yahudi. Bisa. Dan sesuai dengan kelompok iman yang Anda anut, Anda dan saya mencoba membela iman kelompok kita. Bahkan mempertahankan iman kita. Istilahnya berapologetika, berapologia. Saya membela iman saya dari serangan iman penganut kelompok lain. Jadi iman bisa dikelompokkan. Kalau Anda punya pengharapan, pengharapan juga bisa dikelompokkan. Ada pengharapan Kristen, ada pengharapan Hindu, ada pengharapan Buddha, ya. Jadi iman bisa dikelompokkan, pengharapan bisa dikelompokkan, tetapi kasih nggak bisa dikelompokkan. Nggak ada yang namanya kasih Kristen, kasih Buddha, kasih Muslim, nggak ada yang namanya kasih Metodis, kasih Pantekosta, kasih Reform, kasih Injili, kasih Lutheran, nggak ada. Yang namanya juga kasih gay, kasih straight, atau black love, atau white love, nggak ada. Kasih tidak bisa dikelompokkan. Love is love. Kasih adalah kasih. Love is spirit. Because love is God Himself. Dan kalau Anda beriman kepada saya, Anda mungkin akan mencoba membela iman Anda kepada saya. Itu tadi namanya berapologetika.
Ada orang menyerang saya karena Anda beriman kepada saya, Anda mencoba menunjukkan bagusnya saya, baiknya saya lebih baik daripada yang lain. Tapi Anda perlu tahu, pada saat Anda menaruh tangga aktivitas apapun yang Anda punya pada iman Anda kepada saya, Anda bakalan kecewa. Karena apa? Karena Anda hanya beriman kepada saya, tapi saya tidak hadir bagi Anda pada saat Anda butuh. Saya nggak bisa ada di mana-mana. Jadi kalau Anda beriman kepada saya, Anda pasti kecewa. Atau Anda juga berharap kepada saya. Anda perlu tahu kalau Anda berharap kepada saya, Anda juga bakalan kecewa. Kenapa? Saya ternyata tidak bisa mendoakan Anda sembuh dari sakit. Saya tidak bisa mengunjungi Anda di masa COVID. Saya juga tidak mampu menghibur hati Anda yang susah untuk jadi senang. Anda butuh duit, saya nggak bisa kasih. Jadi kalau Anda berharap kepada saya, Anda pasti bakalan kecewa. Tapi kalau Anda berkata seperti ini, Jason, I love you. Kalau Anda mengasihi saya, kasih itu real. Kasih itu sacrificial. Kalau Anda berkata Anda mengasihi saya, maka Anda rela melakukan apa saja demi kasih Anda kepada saya. Kenapa ada orang rela mengorbankan pernikahannya demi selingkuhannya? Alasannya simpel, cinta, kasih. Demi kasih, orang rela korbankan semua yang dia punya. Kenapa ada orang rela meninggalkan pekerjaannya demi merawat orang tuanya? Karena orang tersebut mengasihi orang tuanya. Ada suami yang meninggalkan pekerjaannya demi merawat istrinya yang mengalami sakit tertentu. Rela mengorbankan semua fasilitas. Demi apa? Demi cinta, demi kasih. Ya, jadi cinta, kasih nggak bisa dibela. Kasih nggak perlu dibela. Pada saat Anda jatuh cinta kepada seseorang, Anda dilarang pun Anda tetap cinta, tetap tabrak semua hambatan. Anda rela korbankan semuanya demi cinta. Kenapa? Liquid. Love is liquid. Yang namanya liquid, cairan bisa menenggelamkan Anda. Cinta bisa membuat Anda melayang-layang. Kalau Anda kebanyakan liquid, sesak nafas juga. Ya, kehabisan nafas, Anda bisa tenggelam. Love is irrational. Tidak masuk akal. Tapi Tuhan Yesus Kristus berkata seperti ini, akulah air hidup. Allah yang adalah roh, Allah yang adalah kasih, yang menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Tuhan Yesus berkata, akulah air hidup. Kita semua hidup, tidak bisa hidup tanpa air. Kita semua tubuh manusia, 70-80% bahkan adalah liquid, membutuhkan air. Tubuh kita butuh liquid. Jiwa kita butuh air hidup. Roh kita butuh terhubung pada roh Allah yang adalah kasih. Suatu saat Mother Teresa ditanya seperti ini oleh seorang interviewer. Mother, when you pray, what do you say to God? Pada saat suster berdoa, apa yang kamu katakan kepada Tuhan? Mother Teresa jawab, I don't say anything. I listen. Saya tidak ngomong apapun, saya dengerin. Ditanya lagi oleh interviewernya. What does God say to you then? Kalau kamu dengerin, apa yang Tuhan katakan kepada kamu? Dijawab lagi oleh Mother Teresa. God doesn't say anything. God listens. Tuhan gak ngomong apapun. Tuhan dengerin. Dan kemudian dia tambahin kalimat ini. If you don't understand that, I cannot explain it to you. Kalau kamu nggak ngerti hal tersebut, dua orang dengerin satu dengan yang lain. Saya nggak bisa jelasin apa-apa lagi buat kamu. Pada saat dua orang saling mendengar, itu adalah sebuah percakapan hati. That's a conversation of the heart. Dua orang saling mendengar, itu adalah connection of love. Dua orang yang saling mendengar, itu love language. Itu bahasa cinta.
Anda dan saya tidak bisa menjelaskannya. Anda dan saya hanya bisa merasakannya. Anda tidak perlu membelanya. Anda bahkan tidak perlu untuk menunjukkan kebenarannya. Anda hanya bisa mengalaminya. Jadi, there is no solid ground or solid wall for our ladders. Gak ada sebetulnya tembok yang paling kokoh, pijakan yang paling solid untuk semua tangga-tangga yang kita panjat. Tapi semua tembok atau pijakan yang ada adalah liquid, spirit, it's love. Ini dunianya Tuhan, ini dunianya Bapa kita yang adalah air hidup. Dimanapun kita taruh tangga kita, tangga apapun itu, tangga pekerjaan kah, tangga karier kah, tangga integritas kah, apapun. Pijakannya adalah liquid. Oleh karena itu beberapa take away buat kita semua. Yang pertama, Anda dan saya perlu tahu bahwa everything is spiritual. Segala sesuatu, segalanya adalah rohani. Kalau Anda Kristen dan Anda membaca Alkitab, di dalam Alkitab, penulis-penulis Alkitab membicarakan adalah ini, everything is spiritual. Kenapa? Para penulis Alkitab dan para saksi mata mengatakan hal tersebut, karena bagi penulis Alkitab, dunia ini adalah dunianya Tuhan, yang adalah roh, yang adalah kasih. Nah, saya ambil prinsip dari Perjanjian Lama, Alkitab Perjanjian Lama, yang adalah kitab sucinya orang Yahudi, Hebrew Scripture. Di Hebrew Scripture, di kitab sucinya orang Ibrani, tidak ada kata rohani. Saya ulangi ya. Kalau Anda membaca Perjanjian Lama, Anda search Bible Works, itu ada software Alkitab Bible Works, atau Accordance, atau apapun deh. Anda search, cari kata rohani, atau spiritual, di Perjanjian Lama, di Old Testament. Anda tidak akan menemukan kata rohani ada di Perjanjian Lama, di kitab sucinya orang Yahudi. Kenapa? Ini konsep orang Yahudi tentang kehidupan ini yang begitu basic, tapi begitu revolusioner. Bagi orang Yahudi, Tuhan menyampaikan pesan kepada orang Yahudi kuno adalah ini, tidak ada kata untuk rohani di Perjanjian Lama, di kitab suci orang Yahudi. Kenapa? Kalau sampai sesuatu disebut rohani, maka otomatis yang lain langsung dituduh unspiritual, nggak rohani. Kalau sampai satu kota Betel misalnya disebut rohani, maka kota lainnya, kota Yerusalem, kota Samaria langsung dituduh tidak rohani. Kalau sebuah sumur disebut rohani, maka sumur yang lain tidak rohani. Kalau satu orang imam disebut rohani, maka orang yang lain tidak rohani. Makanya bagi orang Yahudi kuno, pada saat Tuhan menitipkan pesan kepada mereka, tidak ada satupun kata rohani, karena bagi orang Yahudi, semua adalah rohani. Segala sesuatu adalah rohani. Semua adalah ciptaan Tuhan, karena apa? Setan tidak mencipta apapun. Segala sesuatu Tuhan yang mencipta. Segala sesuatu Tuhan yang bikin. Segala sesuatu Tuhan yang sediakan. Dan ini dunianya Tuhan. Jadi pada saat Anda bekerja, pekerjaan Anda bukan sekedar pekerjaan. Kalau Anda seorang papa, seorang ayah, Anda bukan sekedar ayah. Kalau Anda pegang uang, uang yang Anda pegang itu bukan sekedar uang. Ini segala sesuatu rohani. Anda punya tubuh, Anda pakai tubuh, organ tubuh untuk makan, untuk lari, untuk goes, untuk berenang, untuk minum alkohol. Tubuh kita bukan sekedar tubuh. Semua, segala sesuatu connected, terhubung di dalam roh kasih Allah pencipta yang mencintai dunia ciptaannya. Business is spiritual. Politik is spiritual. Education is spiritual. Art is spiritual. Science itu hal rohani. Pada saat Anda terlibat organisasi Greenpeace misalnya, memelihara alam ciptaan ini, memelihara dunia, itu rohani. Pada saat Anda terlibat memperhatikan orang miskin, itu adalah hal rohani. Pada saat Anda makan, it's spiritual. Kemanapun Anda pergi, itu rohani. Seks is spiritual. Musik
Musik apa nih? Religi? Musik religi mana yang rohani? Musik religi Kristen, musik religi Muslim, musik religi Buddha, semua rohani. Dangdut rohani, rock rohani. It's all spiritual. Film apapun yang Anda tonton rohani. Handling problems itu masalah rohani. Pada saat Anda buat salah dan kemudian mencoba mempertanggungjawabkan keputusan salah yang Anda buat, itu rohani. Anda yang sering ke gereja, pada saat gereja masih fisik ataupun hari ini yang sudah gereja fisik sudah mulai, saya tahu persis bahwa orang yang di gereja tidak selalu rohani. Ada seorang ikon seks ikon terkenal, tahun 70-80-an, namanya Mae West. Anda bisa Google tuh. Dia punya show striptease di New York City. Dan suatu hari show striptease-nya ditutup karena intervensi para pendeta yang ada di New York, di kota New York. Kemudian Mae West diundang ke sebuah pertemuan di mana para pendeta itu mengkonfrontir dia di depan publik dan mengata-ngatain Mae West berperilaku cabul, obscene behavior. Pada saat Mae West dikatakan, kamu ini cabul, Mae West kemudian merespon. Dia berkata seperti ini kepada para pendeta dan tokoh-tokoh gereja itu. Saya beritahu kalian apa yang cabul. Kamu ini yang seharusnya menjadi orang-orangnya Tuhan, tetapi kamu tidak berdiri berbicara kepada politikus, para politikus kita yang sengaja ngajak orang lain perang. Kamu yang cabul. Saya beritahu lagi apa yang cabul. Kamu semua para pendeta yang hidup mewah dan tidak mengajak orang-orang yang kamu pimpin untuk memberikan apa yang mereka punya kepada orang-orang yang butuh. Kamu yang cabul. Saya beritahu lagi apa yang cabul. Ini yang cabul. Gereja-gereja yang menghabiskan ratusan ribu dolar untuk membangun gedung mewah, kaca kristal, lighting set, audio system. Dan mengklaim itulah yang Yesus akan lakukan dengan uang. Kamu yang cabul. Jadi ikon seks saja tahu bahwa tangga agamawi yang kita letakkan ternyata temboknya gak solid. Kita ternyata meletakkan tangga agamawi kita di pijakan yang sama sekali tidak kokoh. Nah, bagi kita semua yang hari ini mungkin harus mempertanggungjawabkan sebuah keputusan yang salah, don't worry. Anda perlu tahu everything is spiritual. Segala sesuatu adalah masalah rohani. Dan ini dunianya Tuhan. Jadi kalau Anda mungkin buat salah, saya bikin salah, kita bukannya lagi kita bertanggung jawab. Ada sebuah kalimat dari orang Yahudi kuno untuk memberikan penghiburan buat kita. Penulis 2 Tawarikh 16 ayat 9 berkata seperti ini. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Saya ulangi, pada saat Anda sedang bertanggung jawab, Anda tidak lari dari tanggung jawab, Anda mencoba menyelesaikan masalah apapun itu, karena kita yang bikin, atau karena kesalahan orang lain, atau karena kecerobohan, apapun itu, mata Tuhan sedang menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Kepada mereka yang melihat segala sesuatu ini adalah masalah rohani. Seorang tokoh di perjanjian lama namanya Musa, suatu saat dia melihat semak belukar yang terbakar. Dan kemudian dia melepas kasutnya, sandalnya. Tapi Musa tidak melepas sandalnya karena tiba-tiba sadar tanah tersebut kudus. Tanah di mana dia berpijak dan menggembalakan ternak di padang gurun Midian itu sudah kudus the whole time. Jadi Musa saat itu yang tiba-tiba sadar bahwa semua tempat itu kudus. Dia kaget, dia lepas kasutnya. Jadi untuk informasi bagi Anda semua, bagi kita semua, night clubs tempat kudus. Rumah ibadah tempat kudus. Emperan jalan tempat kudus. Stage-nya pole dancer kudus. Stage gereja kudus. Mall tempat kudus. Coffee shop tempat kudus. Semua itu sudah kudus the whole time.
Bukan menjadi kudus karena ada orang-orang yang pakai minyak urapan nyiprat-nyipratin. Bukan jadi kudus karena ada orang seperti saya yang datang sok sakti, doanya bisa menguduskan keuangan. Ingat, ini dunianya Tuhan. Segala sudut di semesta ini adalah dunia ciptaannya Tuhan. Yakub suatu saat bergumul dengan Tuhan. Dan kemudian dia mengucapkan sebuah kalimat dalam Kejadian 28:16. Surely God was in this place. And I wasn't aware of it. Ternyata Tuhan sebetulnya ada di sini sepanjang waktu. Aku baru sadar aja nih. Sebelumnya aku gak sadar, tapi Tuhan sudah ada di sini sepanjang waktu. Pemazmur mengatakan dalam Mazmur 24 ayat 1. The earth is the Lord's and everything in it. Dunia ini adalah milik Tuhan dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Segala sesuatu yang ada di dalamnya. Anda mau ngomong apa saja, milik Tuhan. Daud mengucapkan sebuah kalimat yang terkenal. Kemanakah aku bisa pergi menjauhi roh-Mu ya Tuhan? Mau kemanapun, itu adalah tempat di mana roh-Mu ada. Jadi hidup ini semuanya rohani. Allah yang maha hadir ada di mana-mana. Jadi bagi yang Kristen, bukti kalau Anda Kristen adalah kalau Anda bisa melihat Kristus di mana-mana. Di orang yang susah, di orang yang sedang bergumul, di orang yang sedang kecanduan kerja, di orang yang sedang mengalami depresi, di orang yang sedang bersuka cita karena tiba-tiba mendapatkan berkat yang tidak terduga-duga. Bukti bahwa Anda dan saya Kristen adalah kalau kita bisa melihat Kristus ada di mana-mana. Sekarang takeaway yang kedua. Jadi takeaway yang pertama, everything is spiritual. Takeaway yang kedua, maka ajakan saya, welcome everything. Rangkul semuanya. Ucapkan selamat datang kepada semuanya. Nah kalau tadi di takeaway yang pertama prinsip dari perjanjian lama, welcome everything, saya ambil dari perjanjian baru. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, dikatakan seperti ini. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah Anda kalau belajar bahasa Yunani, bahasa original perjanjian baru kan Yunani, Greek. Kata to test, dokimaso. Dalam original Greek artinya ini, to welcome, untuk menyambut. Jadi kalau dikatakan test everything, dalam original Greek artinya welcome everything, embrace everything, examine everything, evaluasi segala sesuatu, rangkul segala sesuatu. Kalau Anda tidak menyambut, bagaimana Anda bisa mengevaluasi? Ya, jadi arti kata test, dokimaso dalam original Greek, to welcome, to embrace, to examine, to see the connection between everything. Untuk melihat hubungan antara segala sesuatu. Nah lagi-lagi ini konsep Yahudi. Ingat, Tuhan Yesus asli Yahudi. Penulis-penulis perjanjian baru mayoritas 80% asli Yahudi. Dan konsep Yahudi adalah this is Yahweh's world. Ini dunianya Yahweh. Ini dunianya Tuhan. Kita kalau menyembah Yahweh, kita perlu embracing. This is Yahweh's world. Jadi semua yang baik dari Tuhan asalnya. Dan orang Yahudi welcome everything. Garam yang ada di laut mati, yang mematikan itu. Mereka welcome garam dan membuat garam jadi sumber energi bagi negara mereka. Gurun pasir, mereka diberi tanah 80% gurun pasir. Tapi mereka welcome desert, gurun pasir tersebut diubah hari ini menjadi salah satu tanah tersubur di Middle East. They welcome, they embrace, they examine, they see connection between everything. Tetapi konsep Yahudi to test everything sebagai to welcome everything diubah oleh teolog barat jadi apa? Test everything artinya nih, pertahankan imanmu yang beda dengan yang lain. Bela imanmu. Tolak semua yang berbeda dengan kamu. Padahal konsep aslinya, original Greek yang dipakai oleh orang Yahudi asli adalah to test is to welcome everything. Jadi kalau Anda Kristen, it is no longer about being correct.
Gak lagi ini tentang bener-beneran. It is about being connected. It's not about being correct. It's about being connected. Being in right relationship with God and others is much better than just trying to be right. Dalam relasi yang benar dengan Tuhan dan orang lain, itu jauh lebih baik daripada hanya menjadi orang yang kedengarannya benar. Jadi minggu ini, saya ingin ajak kita semua untuk savor moments of God's love. Menikmati momen-momen kasihnya Tuhan. Seorang bernama Phil Hook, dia cerita tentang relasinya dengan mamanya dalam bukunya yang judulnya Rhythms of the Heart. Dia cerita dalam bukunya seperti ini. Aku dan mamaku itu nggak cocok. Imanku dengan iman mamaku beda. Pengharapanku dengan pengharapan mamaku beda. Dan karena dalam hampir semua hal kami nggak cocok, aku kemudian pilih solusi anak remaja dalam menghadapi problem ketidakcocokan. Yaitu diem, nggak ngajak ngomong mama, cuek terhadap mama. Pagi-pagi aku sekolah, nggak perlu pamitan, langsung pergi. Aku pulang siang sebentar untuk makan siang. Biasanya aku lihat mama kerja, makanan sudah dia siapkan. Tapi dia nggak ada, nggak perlu ngomong. Nanti pulang sekolah, pulang sebentar, kemudian aku cabut lagi pergi sampai malam. Malam pulang, sudah larut. Kalau mama masih belum tidur, aku baca buku. Diam kita. Saya nggak mau ngajak ngomong. Tetapi ini yang terjadi. Phil Hook cerita, tiap malam, mama turun dari loteng, tanya kepadaku, apa kamu mau sandwich? Aku kadang-kadang jawab aku mau. Cuma satu kata, mau. Dan kemudian yang mama lakukan, dia goreng telur, dia bikin bacon, goreng bacon, dia buat sandwich, membuat aku. Dan itu dia kerjakan hampir tiap malam kalau aku mau. Bertahun-tahun, sampai di usia 18 tahun, akhirnya aku meninggalkan rumah untuk hidup mandiri. Tapi beberapa tahun kemudian, pada saat relasi aku dan mamaku jadi cair, jadi liquid, mama memberitahu aku kenapa dia terus-menerus bikin sandwich hampir setiap malam buat aku. Ini yang mamaku bilang, Phil, kalau kamu mau bicara dengan mama, itu hanya pada saat mama mau bikin sandwich buat kamu. Mama pakai kesempatan bikin sandwich hanya untuk mendengarkan kamu bicara. Dan kemudian Phil Hook menuliskan kalimat ini. Aku tidak mengalami kehangatan relasi dari imannya mama, dari pengharapannya my mom. Tapi aku mengalami kehangatan relasi dari cairnya cinta mamaku terhadap aku yang hatinya beku. Dia mencoba savor moments of God's love melalui mamanya yang dia alami bertahun-tahun sebelumnya. Jadi minggu ini, pada saat mama kita mungkin bikinin roti buat kita, that's moment of God's love. Savor it, nikmati. Pada saat istri kita mendengarkan kita dan dia melakukan kontak mata pada saat mendengarkan kita. Karena ada istri-istri yang jarang ngobrol sambil kontak mata terhadap suaminya. Itu adalah moment of God's love. Savor it. Pada saat suami mijetin kita, itu moment of God's love. Savor it. Pada saat teman kita tiba-tiba WA nanya, apa kabar bro, apa kabar sis? Itu momen kasihnya Tuhan. Nikmati momen tersebut. Pada saat anak kita ngajak kita ngobrol, saking asiknya ngobrol sampai 30 menit, sampai 60 menit ngobrol.
Padahal jarang anak kita ngobrol sampai 30 menit nggak tahan. Dia punya keasikannya sendiri. Tapi kalau sampai anak mau ngajak kita, orang tua, papanya, mamanya ngobrol 30 menit lebih. That's moment of God's love. Savor it. Kalau papamu, papa Anda, yang gak pernah bilang terima kasih. Tiba-tiba bilang, thank you for being my son. Thank you for being my daughter. That's moment of God's love. Savor it. Anda sebagai orang tua lihat anak Anda tidur. Kalau lihat anak tidur kan menyenangkan sekali ya. That's moment of God's love. Savor it. Pada saat Anda mendengar orang yang Anda layani berterima kasih kepada Anda. Customer Anda berterima kasih atas pelayanan Anda. That's moment of God's love. Savor it. Nikmati momen kasih Tuhan tersebut. Jadi hari ini, episode ini kita belajar there is no solid ground or solid wall for our ladders. Gak ada tembok yang solid, pijakan yang solid untuk tangga-tangga yang kita naiki. Kita menemukan sesuatu yang lebih baik daripada itu. Pijakan atau sandaran yang jauh lebih baik daripada tembok atau tanah yang kokoh adalah spirit of God's love. Love itu sandaran kita. Love of God, Spirit of God itu sandaran kita. It's liquid. Dan ini adalah dunianya Tuhan. Mari kita menikmati moments dari kasih-Nya karena roh Tuhan ada di mana-mana. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih banyak untuk kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami yang seringkali tidak tertebak. Kami merasa jauh, kami doa sepertinya diam kesunyian yang kami dapatkan. Tapi sebetulnya Tuhan selalu hadir. Roh Tuhan selalu menyertai kami semua. Kasih Tuhan selalu menyentuh dan menyapa hati kami. Kami yang mungkin punya berbagai macam hambatan untuk terkoneksi dengan roh kasih Tuhan yang menyertai kami. Kami yang mungkin takut dengan air kehidupan itu. Kami bahkan mungkin takut berenang, menikmati air kehidupan. Karena kami punya asumsi tentang Tuhan yang suka mengendalikan hidup ini berdasarkan pengalaman kami dengan tokoh-tokoh agama tertentu. Di episode ini kami berterima kasih karena Tuhan menyapa kami lagi dengan suara Tuhan yang lembut, yang penuh kasih, yang terus-menerus menyediakan yang kami perlukan, yang terus-menerus berusaha berinteraksi, berkomunikasi dengan kami, bahkan pada saat kami tidak mau berkomunikasi dengan Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang mengejutkan, yang mendebarkan, yang juga tidak pernah menyerah untuk menyapa kami. Kami berdoa, 1 minggu ke depan dalam setiap aktivitas yang kami kerjakan, pekerjaan, menemani anak bersekolah online, melakukan bisnis, menjual makanan, menawarkan berbagai macam properti, apapun yang kami kerjakan, melayanikah, itu adalah hal rohani yang kami tahu bahkan pada saat kami berusaha mempertanggungjawabkan sebuah kesalahan yang kami harus bereskan, itu adalah hal rohani. Dan mata Tuhan menyertai kami, memberikan kekuatan kepada kami semua dalam menjalani segala sesuatu dalam kehidupan ini yang adalah hal rohani. Kami berdoa juga dan memohon kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus menyertai kami semua, memberikan kepada kami hati yang bijaksana dan damai sejahtera, sehingga dengan semua yang Tuhan berikan kepada kami bisa merefleksikan terang Tuhan dimanapun kami berada, terus menyatakan kebenaran Tuhan sepenuhnya dan menunjukkan anugerah Tuhan sepenuhnya kepada diri kami dan kepada orang lain. Tuhan juga memberkati semua persembahan yang kami berikan untuk pekerjaan Tuhan, dan apapun yang kami kerjakan menghormati Tuhan akan punya efek yang baik bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya bertemu lagi dengan Anda di episode berikutnya. Selamat bertemu kembali untuk acara minggu depan di waktu dan jam yang sama di ibadah GCC Online Experience pada jam 10 pagi. Dan selama 1 minggu ke depan marilah kita mau tetap semangat, tetap kuat, tetap teguh. Dan percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk setiap persembahan dan dukungan doa saudara, Bapak, Ibu, Bro, dan Sis semua. Sehingga acara GCC Online bisa terlaksana hingga hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa dan be happy.